Koper bersama dengan kelompoknya ditugasi untuk mengawasi area sekitar Gerem dan Tegalwangi. Saat itu terdengar kabar bahwa Belanda memang sedang mengejar Ki Syam-un. Buru-buru kelompok Koper ini mengintai di sekitar area pegunungan petir di wilayah Gerem. Setelah mendengar desas-desus Belanda bergerak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di channel ini. Ini adalah sisi lain dari kisah perjuangan kemerdekaan. Seperti kita tahu, pada masa pendudukan penjajah baik oleh Belanda maupun Jepang di tanah air kita, penuh dengan heroisme. Banten sebagai bagian dari tanah air Indonesia Raya merupakan daerah yang mempunyai banyak catatan sejarah pemberontakan terhadap penjajah. Kalau tidak percaya, silahkan tanya kepada Ratu Belanda. Berapa banyak catatan itu ada di perpustakaan negeri Belanda sana. Sejak zaman Kesultanan Banten yang dimulai pada abad 17 hingga abad 19, yang namanya pemberontakan di Banten tak pernah berhenti. Pemberontakan muncul dalam bentuk perlawanan dari para punggawa kesultanan maupun dari struktur masyarakat di luar kesultanan, utamanya setelah Kesultanan Banten dianeksasi, dihancur leburkan Belanda pada tahun 1808 silam. Pemberontakan paling terkenal yang terjadi pada abad 19 terjadi di Cilegon pada 1888. Pemberontakan di Banten mempunyai keunikan sendiri jika dilihat dari tokoh, pemantik maupun pelakunya, yakni adanya perpaduan antara kiai atau ulama dengan jawara. Kiai berperan sebagai pemompa semangat perang fisabilillah dan anti penjajah. Sementara jawara merupakan kelompok sosial yang di dalamnya berkumpul para pendekar, jagoan dan menjadi benteng utama yang menyokong pemberontakan bersama rakyat dan berfungsi juga sebagai pelindung para kiai. Yang paling terkenal di antara yang terkenal sebagai tokoh pejuang Banten pada masa pendudukan Jepang dan masa agresi Belanda, atau yang biasa dikenal tokoh pejuang kemerdekaan, adalah Ki Syam-un. Ia terkenal sebagai ulama yang mendirikan pesantren di Citangkil, Cilegon, yakni Al-Khairiyah pada tahun 1925. Disinilah kelihatan betul bagaimana kolaborasi kelompok sosial bersatu. Ulama dan jawara banyak menguasai birokrasi. Bupati dan camat banyak dikuasai ulama, sementara jawara lebih banyak berada di bidang keamanan. Ada yang menjadi militer dan ada yang ke lembaga legislatifnya atau dulu disebut Dewan Rakyat, serta menguasai struktur birokrasi paling bawah yang disebut lurah. Saya coba mengorek informasi bagaimana kisah-kisah perjuangan kemerdekaan. Salah satu dari sekian banyak kisah perjuangan kemerdekaan saya dapatkan dari Bapak Nawasi. Ia adalah seorang yang disebut jawara yang tinggal di Cilegon. Beliaunya adalah mantan lurah Citangkil era 70-an dan merupakan putra dari Lurah Damiri. Lurah Damiri sendiri adalah murid dari Kiai Syam-un. Sekian banyak kisah perjuangan kemerdekaan saya dapatkan dari Bapak Nawasi.
Ia adalah salah seorang yang disebut jawara yang tinggal di Cilegon. Beliaunya adalah mantan Lurah Citanggil era 70-an dan merupakan putra dari Lurah Damiri. Lurah Damiri sendiri adalah murid dari Ki Syam-un. Lurah Nawasi bercerita bahwa pada masa agresi Belanda, Ki Syam-un menjadi sasaran utama pengejaran Belanda. Ki Syam-un bergerilya dari satu tempat ke tempat lain hingga akhirnya menghembuskan nafasnya di daerah pegunungan yang bernama Kamasan, wilayah Anyar. Selama masa pengejaran itulah, Ki Syam-un banyak diikuti oleh para jawara dan muridnya untuk melindungi dari segala serangan Belanda. Dari kisah perjuangan itu muncullah kisah seorang jawara Jiper. Tersebutlah salah seorang yang oleh orang kampung disebut jawara. Namanya saya samarkan, sebut saja Koper. Tipologi orang ini perilakunya seperti jagoan dan suka menggertak orang. Nyatanya memang banyak disegani orang kampung. Pada masa itu, di masing-masing wilayah ditugasi beberapa orang jawara untuk melapis pertahanan dari pengejaran Belanda. Alkisah, Koper bersama dengan kelompoknya ditugasi untuk mengawasi area sekitar Gerem dan Tegalwangi. Saat itu terdengar kabar bahwa Belanda memang sedang mengejar Ki Syam-un. Buru-buru kelompok Koper ini mengintai di sekitar area pegunungan petir di wilayah Gerem. Setelah mendengar desas-desus Belanda bergerak sudah sampai di wilayah Grogol, si Koper ini lain dari yang lain. Senjata berupa golok yang dibawanya diceritakan sebagai golok peninggalan kakeknya yang apabila digoreskan ke kulit, pengaruhnya bisa membusuk. Namun apa yang terjadi? Saat terdengar suara yang mirip letupan senjata api, Koper seketika mukanya berubah. Koper pun bertanya, "Sepertinya itu suara bedil ya?" Bedil adalah bahasa Jawa Banten untuk menyebut senjata api. "Iya kayaknya. Kita siap-siap saja. Kalau memang kesini, kita hadang di sana, daerah yang banyak jurangnya," jawab salah seorang dari kelompok itu. Tanpa disengaja, orang yang menjawab ini melirik ke Koper. Ia bingung melihat Koper berteriak. Dan, wow, kakinya gemetaran. "Lah, kamu kenapa, Per? Takut ya?" Mendapat pertanyaan ini, Koper langsung menggertak. "Sembarangan kamu ngomong, saya bacok kamu tak rasa," kata Koper menutupi perasaan. Akhirnya ketahuan juga oleh kelompoknya bahwa sesungguhnya Koper ini adalah Jawa Jiper alias jawara penakut dan jawara omong doang. Setelah lama ditunggu, Belanda tidak muncul juga. Sore harinya rombongan kembali ke kampung. Di tengah perjalanan turun gunung itu, rombongan melihat seekor kelinci yang tidak bisa bergerak, tetapi masih hidup. Mungkin bekas diburu oleh anjing liar. Tiba-tiba Koper mencabut goloknya. Beberapa kali kelinci itu menjadi sasaran sabetan golok. Kelinci itu menjadi sasaran sabetan golok hingga darahnya melumuri seluruh goloknya. Setelah itu kembali ke sangkurnya tanpa seorang pun yang mengetahui apa maksud dari tindakan Koper itu. Sesampainya di kampung, di tengah kerumunan orang-orang yang akan sembahyang di masjid, Koper dengan semangatnya bercerita bahwa ia sukses menghadang Belanda. Bahkan ada Belanda yang kena sabetan goloknya hingga kocar-kacir. "Nih buktinya, darahnya tidak saya cuci," kata Koper, seraya menunjukkan goloknya yang berlumuran darah. Orang yang mendengarnya merasa takjub. Makin segan juga orang-orang di kampung. Sementara yang ikut rombongan hanya tersenyum simpul melihat kelakuan Koper si jawara Jiper. "Yah,
Begitulah sisi lain dari perjuangan kemerdekaan. Demikian, wallahu a'lam. Terima kasih sudah menyimak kisah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.